punya ide-ide cemerlang, gagasan-gagasan cemerlang, inisiatif-inisiatif cemerlang, nggak ada begitu ya. Jadi Prabowo hanya ikut-ikutan karena di OKI, Liga Arab, di PBB seperti itu. Nah, tetapi saya rasa untuk mereka mau menyampaikannya di September kemerdekaan apa dalam pertemuan berikutnya di PBB di September untuk kemerdekaan Palestina dan Palestina diterima sebagai anggota tetap PBB. Langsung dimanfaatkan oleh iblis. Ya ini bagus lah, SK. Nah, ini ada SK. Judulnya ada Prabowo SK. Kutuki Hamas. Ya. Setelah Prabowo Kutuki Hamas, bagaimana dampak stabilitas politik di Indonesia? Itu kan. Karena negara kita 99,9% adalah Islam. Enggak usahlah 70%, 80%. Bilang aja di 99,99% adalah Islam. Itu aja. Nah, sekarang pendukung utama daripada Hamas, umpamanya saya giring ya SK, penggiring utama itu Hamas adalah Indonesia, salah satu pemberi dukungan. Sekarang pemerintah mengutuki Hamas dengan beberapa lembaga-lembaga organisasi internasional. Kemudian di dalam negeri adalah Hasto dan Lembong dibebaskan. Kedua orang ini adalah orang minoritas yang punya posisi secara kualitas di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekarang kita akan menghadapi dilematis tantangan ini dari kelompok-kelompok mayoritas ini. Yang saya bilang tadi, yang sering kita bilang bahwa kelompok-kelompok ini adalah kelompok radikal, ekstremis, fundamentalis gitu. Yang ada di Indonesia, tetapi mereka Pak, sekarang saya bilang mereka belum meledak. Atom-atom molekul-molekul ini belum menyatu. Nah, tetapi ini akan meledak di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, ini yang kita diskusikan Pak SK ya. Barangkali ya teman-teman ya. Ya. Kita jadi gini, lihat ya secara holistik ya supaya orang tercerahkan. Ya, salam kemudian dulu Pak Teddy semuanya. Ya, kasih pengertian tentang amnesti, abolisi, rehabilitasi dan dalam konteks hak prerogatif daripada presiden. Supaya teman-teman tercerahkan dan akan mendengar di sini akan diberikan pendidikan dan ajaran itu. Baru kita masuk ke dunia luar. Thank you Pak SK. Ya. Oke, jadi gini, terima kasih Pak Teddy. Jadi shalom semuanya. Jadi kalau Prabowo mengutuki Hamas, itu saya yakin Prabowo nggak berani. Prabowo itu mengutuki Hamas itu ya karena ada konferensi di PBB kan, karena ada 18 negara ya yang benar. melakukan deklarasi di konferensi PBB kemarin, Liga Arab dan Uni Eropa. Ya, nah di situ inisiatornya si Macron dan Arab Saudi. Ya, lalu dikeluarkanlah statement dalam konferensi tersebut bahwa perang di Gaza harus diakhiri, Hamas harus mengakhiri kekuasaannya dan menyerahkan senjata kepada otoritas Palestina, dalam hal ini Fatah, ya, Mahmud si Abbas, ya. Nah, jadi nanti setelah ada gencatan senjata, menyerahkan senjata oleh Hamas dan mengakhiri kekuasaannya, nanti di situ ada keterlibatan dan dukungan internasional terhadap Palestina, ya, sehingga menjadi negara Palestina yang berdaulat dan merdeka, kan begitu bunyi deklarasinya. Nah, jadi Prancis dan Arab Saudi nih, Macron, begitu kan, mereka mengatakan ini satu sejarah, ya, sejarah lah, dia mau dapat nama nih kan si Macron juga. Nah,
Tetapi kan tidak dihadiri konferensi itu oleh Amerika dan Israel, begitu ya. Nah, jadi bahkan dikatakan di situ bahwa eh, apa namanya untuk membentuk apa sih namanya two state solution. Nah, itulah caranya two state solution versi si Macron dan Arab Saudi, Liga Arab. Ya, jadi Liga Arab ini saya yakin waktu pertemuan-pertemuan sebelumnya di Mesir dan sebelum-sebelumnya yang di Mesir kan yang ingat nggak si Prabowo tuh disikut sama si Erdogan, ya, yang pertemuan G8 begitu, dan juga pertemuan-pertemuan OKI sehingga negara-negara Arab ini pusing, ya kan, udah malu juga lah ya, ini kalah, hancur, nggak bisa apa-apa. Nah, tetapi Arab Saudi CS ngambil kesempatan saat inilah saat momentum yang terbaik buat kita, tanpa keluar uang banyak, tanpa harus berperang. Hamas yang adalah musuh kita dan Hizbullah yang musuh kita dan Houthi juga musuh kita, termasuk Iran yang jadi gembongnya musuh kita karena Syiah. Nah, ini waktunya kita habisin. Mereka nggak boleh lagi berkuasa, nggak boleh lagi memerintah di Palestina. Nah, jadi Palestina dikasihlah kepada Fatah yang dulu adalah besutannya si PLO begitu, yang memang disupport oleh Arab Saudi CS yang Sunni, karena Hamas, Hizbullah ini Houthi adalah Syiah dan juga mereka Iwanul Muslimin begitu ya, yang tidak disukai ya, malah dianggap mereka ini semua kelompok teroris yang biang onar. Nah, jadi kan daripada malu juga bahwa Islam ya mau perang habis ya, mau ngerubutin Israel pun ya bisa dihabisin ya, hancurlah itu si MBS, MBZ semua habis itu dalam waktu singkat, bisa habis semua itu. Ya, jadi karena kenapa? Nggak punya kemampuan, teknologi jauh ketinggalan, bahkan F-35 pun mesti ngemis-ngemis ke Israel ya, untuk melobi Amerika memberikan F-35-nya ya, Arab Saudi. Makanya Israel sekarang udah naik level lagi ke F-47 ya kalau nggak salah ya, pesawat baru yang jauh lebih canggih lagi dan jauh lebih cepat lagi di dunia. Iya. Nah, jadi saya rasa itu ya, Prabowo mah mana ada apa-apanya. Indonesia kan negara follower, bukan inisiator ya. Cuman ikut-ikutan, bangsa kopi, paste ya kan. Nggak punya ide-ide cemerlang, gagasan-gagasan cemerlang, inisiatif-inisiatif cemerlang, nggak ada begitu ya. Jadi Prabowo hanya ikut-ikutan karena di OKI, Liga Arab, di PBB seperti itu. Nah, tetapi saya rasa untuk mereka mau menyampaikannya di September, kemerdekaan dalam pertemuan berikutnya di PBB di September, untuk kemerdekaan Palestina dan Palestina diterima sebagai anggota tetap PBB, bukan lagi sebagai negara pengamat ya, yang non anggota. Jadi saya yakin nggak mungkin ya, itu pun mungkin dalam waktu setahun 2 tahun pun juga nggak mungkin begitu, dalam waktu dekat ini nggak mungkin. Kenapa? Karena itu perlu waktu panjang. Jadi katakan Hamas menyerahkan senjata, saya rasa sampai saat ini aja Hamas masih bersikukuh nggak mau lepaskan Sandra dan tidak mau menyerahkan pemerintahannya, kekuasaannya yang di Gaza kepada Fatah. Fatah justru dianggap sebagai lawannya, begitu. Dan mereka kalau diserahkan kepada Fatah, mungkin mereka bisa dihabisin sama Fatah, begitu ya. Karena mungkin si Fatah juga udah dendam kesumat sama si Hamas, ya. Selama ini dia berkuasa, wah dia seenak
ininya saja ya, bahkan berapa kali perang saudara mereka itu, begitu. Nah, jadi nggak mungkin dalam waktu singkat dan nggak mungkin si Hamas, saya yakin menyerahkan wewenang mereka, kekuasaan mereka terhadap Fatah, karena mereka selama ini hidup dari pemimpin-pemimpin Hamas hidup dari ya skenario perang yang mereka buat, ya rakyatnya yang di Gaza, tentara-tentara cere-cere kroco-kroconya ya dikorbankan, nggak ngerti apa-apa, mereka terkurung di Gaza, nggak bisa lari kemana-mana, sedangkan mereka hidup enak, foya-foya, hidup kaya, gelimang harta di Qatar, ya. Bisa pelesiran, main perempuan, ya, anak-anaknya hidup mobil mewah, apartemen mewah, begitu kan. Nah, jadi nggak mungkin. Nah, mereka sih nggak ada masalah karena selama ini kan mereka memang menjadikan rakyatnya itu tameng, ya, perumahan-perumahan, sekolah-sekolah, masjid-masjid, kantor-kantor PBB pun, ya, rumah sakit sebagai tameng, tempat persembunyian mereka untuk markas militer mereka, gudang persenjataan mereka, melakukan serangan-serangan kepada negara Israel. Nah, jadi saya rasa sih Prabowo cuman hanya ikut-ikutan, ya, nggak punya inisiatif. Jadi Indonesia itu susah. Nah, jadi itu sekilas kalau menurut saya tentang Hamas. Dan Hamas ini ya pasti selama September ini nanti diveto oleh Amerika, ya nggak ada apa-apa suaranya. Ya sama aja kayak tahun 88, tahun 2011, ada 80 negara, 123 negara mengakuinya sebagai tanda solidaritas kepada Palestina. Ya tetapi nggak merdeka-merdeka, karena untuk bisa diterima ya mesti ada 5 negara yang pemegang veto itu, termasuk Amerika, ya pasti di blok sama Amerika, belum lagi terhadap sama Israel, karena kalau itu merdeka, Israel apa jaminannya bahwa Palestina ini nggak membangun kekuatan untuk menghancurkan Israel, ya. Jadi sulit nanti untuk mengkontrolnya karena dianggap ini negara punya kedaulatan tersendiri, gitu. Nah, jadi saya rasa jalannya masih jauh, ya. Jadi itu hanya mimpi si Macron, udah pengen berakhir masa jabatannya nanti, itu dianggap dia punya manuver lah di situ, dan dia takut juga kan udah dipush sama dukungan partai politiknya dia yang banyak supporternya dari imigran-imigran Muslim, ya, yang mungkin sekitar 78% masuk ke partainya dia, termasuk stemmer juga, ya. Termasuk mungkin juga yang di Kanada nih sekarang, ya, seperti itu, dan beberapa negara Eropa yang lain. Jadi terutama sayap kiri. Jadi memang kalau di Eropa ini sayap kiri ini mesti diakhiri, ya, karena ya ini yang biang kekacauan di Eropa, ya, negara yang tadinya makmur, tenang, damai, banyak turis ke sana, suka jalan pelesir ke sana, sekarang menjadi tidak aman, banyak copet, banyak kriminal, banyak pembunuh, banyak pemerkosa dari imigran-imigran Muslim ini, begitu, ya, malas kerja, maunya bikin syariah, demo-demo, hanya ngarepin uang pajak dari pemerintah untuk mensupport mereka, ya. Jadi nggak ada artinya. Jadi mesti dipimpin oleh sayap kiri, segera dideportasi besar-besaran. Sebenarnya dulu tuh udah mau ke Rwanda, ya, udah deal sebenarnya tuh. Cuman sayang diganti sama si Stemmer, ya, dibatalkan. Nah, mestinya kayak di Inggris ini, Nigel Farage ini mesti naik, ya. Jadi mesti cari beberapa negara sehingga di Uni Eropa itu punya keputusan untuk mendeportasi ke negara-negara miskin di Afrika, ya. Ya cukup bayar $1 aja per kepala per hari gitu selama 5 tahun atau 10 tahun. Udah habis itu tinggalin begitu, suruh mereka berdikari.
bangun sendiri daripada cuman koar-koar demonstrasi. Buktikan dia bisa ngebangun Kak dari nol, dari negara miskin begitu ya. Nah, terus itu kalau menurut saya. Tapi kalau di dalam negeri, kalau menurut saya sih udah males ya, udah apatis. Negara Indonesia sudah berapa negara, udah berapa tahun ya, 45, 80 tahun merdeka, ya begini-begini saja, nggak maju-maju, begitu ya. 7 presiden, semua dari Muslim, nggak ada yang mampu, nggak ada yang becus memimpin, ya. Utang banyak, orang miskin banyak, tukang bakso banyak, gembel-gembel banyak, pengemis banyak, ya. Tukang bikin onar banyak, tukang bikin kerusuhan banyak, ya kan, begal banyak, anak sekolah bukan sekolah yang benar, malah jadi begal, ya kan. Di TikTok itu semua segala macam banyak ngemis gift, begitu kan, model-model ininya murahan, low end semua, kayak sumber daya manusia yang rendahan, nggak berkelas, begitu ya. Jauh sama negara-negara di Singapura, di Amerika, Eropa, nggak ada model kayak begitu di medsos-medsos, minta giftnya sampai seperti itu, begitu. Bahkan kalau kita lihat model apa tuh PK-nya bisa sampai mukul batu, begitu kan, diketawain lah ya kalau sama negara-negara maju, hanya oleh dilakukan negara-negara yang sumber daya analisa pikirannya rendah, begitu ya. Kalau di negara maju ada yang melakukan kayak gitu, nggak ada yang mau ngasih gift. Di Indonesia malah disupport, dibilang berani, mental inilah bodoh begitu. Sekarang mana ada mental gitu, lu kalau mau perang dibom itu model lu teknologi, bukan modelnya pakai otot begitu kan. Ini kan orang-orang goblok begitu ya. Nah, jadi kalau di Indonesia saya rasa selama pemimpinnya dari Muslim, wapresnya dari Muslim, presiden Muslim, ya mayoritas DPR semua Muslim yang menyusun kebijakan-kebijakan Muslim, nggak bakal bisa maju-maju. Ya pasti akan selalu terbelakang, selalu mundur, selalu banyak orang-orang susah, miskin, pendidikan kurang, ya. Walaupun sekarang sekolah wajib 9 tahun, ya banyak yang boleh dibilang buta huruf, buta wawasan, begitu ya. Nah, jadi koruptor akan terus merajalela, ya, kalau bisa hukumannya juga ringan mungkin, apalagi kalau punya teman-temannya di partai politik atau bahkan partainya pemerintah yang lagi memimpin, begitu ya. Utangnya juga banyak, begitu kan, bisa jadi debt trap juga nanti sebagai tanda-tanda perusahaan-perusahaan kita, perusahaan-perusahaan nasional, perusahaan-perusahaan skala besar dijual, digadaikan kepada investor-investor asing. Singapura nomor 1, ya. China juga menyusul, ya, yang membeli banyak saham-saham, ya, terjual begitu. Saham mayoritasnya udah bukan lagi orang Indonesia, kebanyakan udah dari luar negeri, begitu. Pendidikan nggak menjadi prioritas, pendidikan cuman asal-asalan, ya. Banyak anak-anak sekolah SMA 7x7 suruh ngitung nggak ngerti, 7x8 nggak ngerti, ya. Bahkan suruh ditanya 4+8+3 aja udah bingung, begitu ya. Memalukan, begitu. Apa yang bisa diharapkan dari sumber daya manusia yang model kayak begini, ya nggak akan bisa kepake, ya sehingga ya jualannya kayak gitu, pecahin batu bata kepalanya PK, begitu kan, atau minum air kencingnya, begitu kan, ya kan bodoh begitu ya. Itu memalukan negara gitu ya. Di negara maju nggak ada yang mau ngasih gift yang modelnya kayak gitu karena dianggap memalukan, begitu ya. Kalau di Cina ada pengemis saja itu bisa diteriakin, ini tangkap nih, tangkap Pak Polisi nih, ada ngemis, memalukan negara kita. Kalau di sini malah disupport-support, kan goblok, begitu ya. Nah, jadi rakyat sengaja dibuat males, begitu ya. Yang ada modelnya kasih subsidi terus, uang anggaran kasih gratis 600.000 per berapa itu kan, 1.200.000 misalnya kan, melalui
apa tuh jaminan si zamannya Jokowi ya. Nah, jadi modelnya begitu ya, pencitraan supaya dapat prestasinya kecil, tetapi untuk merebut simpati rakyat, tetapi dengan cara yang membuat rakyatnya malas. Akhirnya ya kerjaannya cuman hiburan, tontonan, ya nggak mau belajar literasi, nggak mau belajar mengembangkan wawasan, ya yang ada jadi bermalas-malasan, ya potensi nasionalisme negara kita ya hancur, bobrok begitu ya. Ya kalau udah bobrok apa yang bisa diharapkan? Belum lagi kalau kita lihat budaya preman, ya kan kemarin apa perusahaan mana itu ya Cina atau apa itu minta 5 triliun proyek, kan dablak begitu kan. Ya kan kalau enggak ngobrak-ngabrik ya kan. Belum lagi demo-demo maksa-maksa buruh datang, si SPI itu si siapa tuh Iqbal itu ya yang bekas dulu orang PKS datang, wah mau ngancurin apa pabrik-pabrik yang buruh-buruhnya nggak ikut demo ya, jadi begitu goblok begitu ya. Etos kerjanya belum lagi banyak hari liburnya, banyak cuti apa sih istilahnya tuh kalau di Indonesia, cuti cuti bersama begitu kan, atau hari apa tuh yang nggak gantung, misalnya tanggal merah Kamis, Jumatnya sebenarnya masuk, tetapi karena Sabtu nggak masuk lagi, ya udah sekalian libur panjang lagi, gablak gitu ya, setahun berapa kali. Belum lagi budaya sogok menyogok ya kan. Terus Indonesia tuh di ASEAN aja, di Asia atau berapa ya, nomor berapa ya, 2 apa 3 tuh kotor ya. Pakistan, Bangladesh, jorok itu banyak itu ya. Kemarin aja di Jakarta udah agak mendingan waktu zaman Ahok ya, tapi udah mulai-mulai juga jorok-jorok juga lagi gitu kan. Nah, jadi sanitasinya juga rendah begitu kan, apalagi kalau zaman dulu paling kita tahu itu mandi di kali segala macam ya kan. Nah, jadi belum lagi pelanggar-pelanggar aturan lalu lintas, nggak disiplin begitu kan, udah tahu ada lampu merah malah apa main diterabas jalannya begitu kan. Ya itu tanda-tanda SDM rendah, tanda-tanda orang-orang yang tidak taat hukum ya. Jadi ya semuanya itu karena faktor pendidikan dari kecil ya, dari budaya, akhirnya gimana mau bisa maju negaranya ya. Jadi bangsa itu kalau maju atau terbelakang itu bukan hanya tergantung pemimpinnya, tapi tergantung masyarakatnya juga, kumpulan dari para individu-individu warga negaranya ya. Jadi kalau masyarakatnya condong pro agama tertentu, ya pasti pejabatnya juga ikut sama, karena yang terpilih ya mayoritasnya itu pejabatnya pasti akan sama pro kepada agama tertentu. Kalau masyarakatnya korup, ya pasti governmentnya juga pasti korup, karena masyarakatnya yang terdidik itu setelah bekerja di government ya dia yang kepilih ya. Masyarakatnya terbelakang ya karena ya begitu terus akhirnya jadi apa, jadi lingkaran setan begitu ya. Jadi nggak ngerti tanggung jawab, nggak ngerti disiplin, nggak ngerti respect, nggak ngerti value ya, karena nggak diajarin dari kecil. Yang diuberin pelajaran-pelajaran aja banyak, pelajaran ini pelajaran ini pelajaran ini ya. Jadi nggak ngerti ada value moral etika, nggak diajarin gitu ya. Tentang kesehatan diri aja nggak ngerti. Anak-anak SMA ditanya itu makanan combro, makanan singkong goreng, makanan pisang goreng di jalanan, minyaknya udah hitam-hitam dibeli misalnya kan, atau minuman es sirup segala yang nggak apa, nggak ada nggak ada apa, nggak healthy, nggak sehat begitu ya. Nah, minum ya karena nggak pernah diajarin, gurunya aja juga mungkin nggak ngerti untuk ngajarinnya gitu ya, karena nggak ada pendidikannya itu. Berbeda dengan negara apa, negara-negara maju, dari kecil anak-anak itu dididik sehingga besar pun dia tahu ini makanan tidak sehat, ini makanan banyak minyaknya, oh makanan ini saya mesti begini, oh saya ini mesti
PI, olahraga, untuk jaga kesehatan. Saya mesti 10.000 step tiap hari jalan. Itu diajarin sehingga sampai gede pun mereka ngerti, ya. Jadi gimana mau maju negara ini? Ya jauh lah, ya. Jadi selama presidennya orang-orang Muslim, ya mereka nggak ngerti bagaimana membangun satu bangsa, ya. Arab Saudi maju, Uni Emirat maju, ya itu hanya karena berkat minyaknya saja dikelola oleh orang-orang asing, perusahaan-perusahaan bule, perusahaan-perusahaan Amerika, perusahaan-perusahaan Eropa, Inggris, ya. Nah, sehingga menghasilkan uang banyak. Nah, itu aja akhirnya dia ngebangun, ya. Tetapi ngertikah mereka punya value-nya? Ya enggak. Setelah value itu mereka undanglah universitas-universitas kenamaan dari Amerika, dari Boston, dari New York, masuk invest di situ, sehingga sekolah di sana. Mulai ngerti dan mereka membuka, akhirnya mulai banyaklah orang-orang Arab juga yang banyak ngerti bahasa Inggris dan mereka yang banyak juga sekolah di luar negeri. Sehingga baru bisa. Tapi kalau ngarepin dari sini ya susah, nggak bakal bisa begitu ya. Jadi selama pemimpinnya Muslim condong kepada agama, ya hancurlah negaranya gitu. Ya saya nggak mau ngomong lembong sama ini, saya udah males itu nggak ada artinya begitu ya. Selama Muslim ya akan kembali ke situ. Itu kan sama aja kayak si Jokowi itu cuman pencitraan aja. Ya yang ada kalau lu nggak support gua, lu ini ya gua masukin lu ke bui. Kan gitu doang, ya sama aja ya. Si Jokowi ini Petruk juga kan, mestinya balas lagi. Kalau ke saya sih PDI itu penjarain, hukum pidana, banyak regulasi-regulasi dia selama pemerintahan itu yang gagal, yang menghancurkan, ya. Mana janji dia terhadap mental, revolusi mental segala macam, nggak ada. Yang ada korupsi banyak, hukumnya nggak jalan, penutupan gereja juga ada banyak, nggak tegas. Itu di Uber aja masukin penjara gitu loh, ya. Jadi menurut saya itu, ya. Jadi kita harapannya saya sih cuman 2035 cepatlah Muslim itu banyak yang murtad jadi Kristen atau jadi non Muslim, sehingga negara ini nggak jadi bego-bego banget karena selalu pemimpinnya dari Muslim yang nggak bisa mimpin negara, ya. Jadi mesti diakhiri baru Indonesia maju. Nah, sama seperti Korea. Korea itu jauh lebih miskin daripada Indonesia dulu. Bahkan dulu dibully sama negara-negara Eropa Amerika. Tetapi begitu ada pemimpinnya yang non-Muslim, ngerti dia mesti ini, wah, lakukan reformasi besar-besaran. Ternyata sekarang Korea luar biasa. Dan orang-orangnya, guru-gurunya tuh dikirim tuh ke Jerman kerja segala macam. Sehingga bawa pengalamannya ke dalam negeri. Ya, kalau lu nggak belajar dari Eropa, dari Amerika, lu nggak bakal bisa maju. Bisa apa? Ngarapin dari Jokowi? Nggak bisa. Ini Prabowo masih mendingan aja dia sekolah di luar negeri, lebih ngerti. Ya, tetapi terlalu banyak masih yang mayoritasnya di bawah-bawahnya ini yang nggak ngerti apa-apa. Begitu. Ya. Nah, itu yang mesti diberesin menurut saya. Ya. Jadi cara lain untuk mau maju ya Indonesia cepatlah murtadnya. Segera 2035 itu udah ninggalin agama Muslim. Nah, baru maju. Ya, itu dulu sementara, Pak.